Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling deg-degan dan berbahagia wis calon pengantin ya, Mbak Hani dan Bang Akbar, juga orang tua calon pengantin hadir semua ya. Oh, bapaknya Bang Akbar ya. Kemudian mohon izin nanti saya butuh konfirmasi nama, soalnya jangan sampai ibu sama ibu rebutan Siti. Saya takut. Pakai Siti ya? Saya, oh iya ya. Saya takut salah. Yuk silakan Bu Siti, kita tabrakan. Nanti harus dibahas ya Bu ya, itu harus dibagi adil ya. Soalnya, yuk Bu Siti silakan gitu, saya diomelin Siti yang mana gitu. Baik, alhamdulillah dengan memuji syukur kepada Allah, mudah-mudahan di dalam perencanaan acara ini sampai pelaksanaan sampai akhirnya nanti semua berjalan baik, lancar, tanpa halangan satu apapun. Kemudian juga semua elemen yang terlibat itu diberikan kesehatan, terjagakan dalam keadaan sehat, jiwa dan raga dan kantong ya, pentingnya bukan kamu. Ya terus sehat jiwa dan raga, kantongnya lagi kagak sehat gak jadi. Mudah-mudahan kantong juga sehat. Mudah-mudahan terus jalanan lancar, tidak macet, tidak banjir, tidak hujan angin, tidak becek. Yang datang banyak, isinya banyak. Harus amin nih yang paling belakang. Yang datang banyak doang, tapi isinya nggak banyak. Isinya juga harus merah. Isinya juga harus merah, banyak juga. Jangan banyak abu-abu. Ini aku rekam, ntar aku itu MC kurang ajar ya. Baik, kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acaranya nanti berjalan baik dan lancar. Mengulas tentang susunan acara yang kemarin sempat baru tadi malam ya kayaknya ya aku nanya bahwa jamnya berubah jam 9 ya. Kemarin kan sebelumnya memang bukan perubahan, memang saya kalau mendata calon pengantin itu ya udah kita bikin jam 8 dulu aja gitu kan sebelum dapat kepastian. Jadi rupanya dapat kepastian. Nah, di dalam konsep acara akad nikah itu, jadi kalau jadwal jam berapa, acaranya harus maju dulu 40 menit karena kita mau ada acara sambutan dan lain sebagainya. Namun sebelum sampai ke bagian itu, mendingan kita dari awal kita bahas semuanya ya. Perjanjian dengan tim rias jam berapa nanti tolong disampaikan bahwa minta semua tuntas jam 8. Ya, jam 8 itu sudah selesai semua tuntas rias. Ya, tuntas rias termasuk petugas sudah hadir semua, jubir, saksi sudah hadir semua. Biasanya petugas KUA-nya belum, kita nggak nunggu beliau karena beliau jam 8 ada di tempat lain. Nanti informasikan ke Prias begitu sehingga Prias punya gambaran seperti apa make up-nya calon pengantin dan orang tua. Misalnya tadi jam 4, setengah 5 atau jam 5, nanti ikuti jam tersebut. Jangan sampai ada kemunduran di jam tersebut, mundur semuanya. Nanti pasti akan mundur seperti itu. Dan kemudian tadi yang seperti Muneng sampaikan, di ruang rias ini kan datang jam 4 atau jam 5 pagi. Kemudian yang datang itu mungkin bangun tidur, belum sempat minum, belum sempat apa, tiba-tiba begitu sampai di sini dan harus menunggu baru kerasa lapar atau apa. Itu yang nanti tolong disiapkan adalah air mineral, dus aja Bu, berupa dus di pojok sini atau pojok situ, nggak usah disajikan, yang penting ada aja. Kemudian kalau ibu mau beli kue tidak usah dibawa, misalnya beli bolu, dipotong aja, siapin piring plastik apa piring kertas di atasnya dan tisu, udah taruh. Nanti yang butuh apa nih, buka ambil satu pergi bawa. Kalau di box nanti dibagi-bagi, pas baru terima box, Pak waktunya dandan ditaruh jadi sampah. Sayang juga. Jadi ibu bisa cukup beli satu bolu sini, satu bolu sana. Kemudian 15 lemper sini, 15 lemper sana kan bisa. Jadi segitu aja. Jadi nggak usah berapa orang. Tunggu saja gitu. Iya. Kalau tidak habis pun kan masih aman Pak. Misalnya kan kalau misalnya seloyang itu baru keambil pojok, sisanya makan nggak kotor. Bawa pulang atau dimakan siapa aja masih bisa. Nah seperti itu. Jadi air mineral sama makanan berjaga-jaga karena sering kali kejadian salah paham, nanya datang ke catering, belum ada makanan nih, belum ada minuman nih.
baru bangun dulu, salah gitu kesannya. Makanan catering aja belum datang, terkesannya catering salah. Itu karena salah tidak memberi konsultasi sebetulnya di situ ya. Jangan sampai hal itu keliru. Kalau misalnya tidak sempat mempersiapkan, bisa lah misalnya udah sampai sini tiba-tiba, iya belum beli kue, jual siapa atau GoFood ya. Zaman gampang sekarang ya kan, nggak harus dipikir dari rumah banget. Ya seperti Nyusul kalau udah itu datang makanan. iya, kan biasanya kepikiran makan itu kalau manyun Pak. Kalau misalnya datang langsung di make up sih enggak, tapi kalau misalnya Perias lagi pegang semua nih, terus kita Belum. ya duduk dulu belum giliran coba ngapain coba main HP. Mulai dia bikin enak nih kalau ada centil. Psikologinya begitu biasanya, ya kan? Jadi udah kenyang deh gitu ya, Iya. pasti datang. Ikan seperti itu. Nah jadi nanti pesan untuk Mbak Hani, kalau Perias bilang Mbak Hani yuk kita mulai rias, silahkan duduk. Periasnya siapa yang dipakai ya? Munifah. Munifah. Nah kalau Perias sudah bilang ya silakan duduk kita mulai rias, berarti Mbak Hani diwajibkan harus tunduk patuh sama dia. Disuruh duduk, jangan nanti Mbak Hani sebentar ya Kak aku ngambil anduk dulu, sebentar ya Kak aku balas chat temanku dulu gitu. Nanti Perias itu terganggu moodnya. Ini diajak mulai tapi pengantinnya rewel banget. Mendingan nyuruh adek atau siapa, kayaknya ada yang chat gue, tolong cek balesin, bacain, nggak apa-apa ngebos. Lapar tolong suapin gue dong, nggak apa-apa. Gitu. Yang penting tunjukkan ke Perias bahwa Mbak Hani itu tunduk, terserah lo apain aja gue, yang penting hasilnya bagus gitu. Ya karena dia kerja seni. Kemudian selain Mbak Hani, ibu dan ibu yang duluan dirias, jangan sampai kejadian pas acara udah mau mulai, ya ibunya Bang Akbar baru pasang jilbab. Itu seperti itu. Seringkali Bu kejadian karena datang terlambat atau datang tidak konfirmasi. Jadi kami sarankan ketika ibu masuk ruang rias, terus misalnya kalau ada timnya Bang Oci, mungkin langsung Mbak, aku ibunya Bang Akbar, tolong bilangin ke Perias. Mungkin bisa. Kalau tidak ada, Mbak Perias, aku ibunya Bang Akbar, ibunya mantan cowok, nggak apa. Bilang gitu soalnya Perias kalau nggak digituin nggak tahu. Iya, Tapi dia nanya orang lain. Bisa Esprit. Jadi ibu dandannya di sini, keluarga di rumah, jadi aman. Oh iya. Ibu Oh berarti aja. aman ya. Ya udah seperti mudah-mudahan nanti ya. Nah kemudian jam 8 kita sudah selesai semua. Jadi nanti oh ya belum bilang Pak Sulis. Di sini sound system untuk akad nikahnya pakai gedung dulu. Jadi nanti untuk musik dari itu, dari bawah dari musik ya. Jadi akad nikahnya nanti gedung dulu. Nanti dikonfirmasikan. Nanti kita konfirmasi lagi di grup untuk sound system akad nikahnya supaya nggak benturan. Nah jam 8 itu sudah diharapkan selesai. Itu kita sudah mulai cek semua. Jam 8.10 itu sudah mulai teriak-teriak. Sudah ada di luar semua. Sudah mulai kita bariskan. Nanti dibariskan rapi dulu baru difoto. Udah baris rapi diam, kita panggil fotografer difoto sebelum bergerak. Jadi karena suka kita mainkan gitu. Kalau pas saya di situ sih sering suka saya bilang, Bapak sama Ibu gandeng Bang Akbar misalnya, udah resmi gandeng begini. Terus kalau udah Ibu ala-ala manja gelendot gitu kan, anak aku ya pose-pose gitu boleh Bu. Jadi nanti ke anak ini boleh pose-pose gitu. Gitu kan buat kenangan kan. Nah kalau sudah foto pose itu sudah sebelum bergerak itu sudah diambil, kira-kira jam 8.20 tersebut acara kita on. Syukur kalau bisa kita konfirmasi, nanti bisa tanya petugas KUA-nya yang jam 8 di mana. Terus kalau yang jam 8 itu sangat dekat, syukur-syukur kita bisa mulai jam 8 boleh. Jadi jangan justru minta mundur. 8.20 jangan justru minta mundur. Syukur kalau bisa kita majukan. Ya nanti kondisinya seperti itu. Jadi menjalaninya juga dengan santai. Kalaupun ada keterlambatan kedatangan petugas KUA paling 5 menit nggak masalah. Biar nanti MC yang ngobrol ngisi waktu, daripada jam 8:30 atau jam 9 kurang seperempat baru mulai parah. Ya nanti itu penghulunya dijemput atau
Biasanya datang sendiri, paling kita tanya aja paginya di mana. Minta dijemput. Oh, minta dijemput. Oh ya bagus malahan. Berarti nanti penjemputnya ini selalu berkabar, masukkan grup ya, penjemputnya masukkan grup. Supaya tugas dia itu siaran langsung. Jadi dia datang di tempat yang jam 8 lagi serah terima. Tuh. Kasih kabar. Ini lagi khutbah nikah gitu. Jadi kita bisa punya ukuran. Misalnya di Dharma Wanita gitu atau di mana gitu. Dekat sih kata dia, kata penghulunya. Oh iya, Di mana yang kemarin ya, Bay? Pasti nama gedungnya, cuma kata dia dekat. Nggak sampai setengah jam kan? Oh iya udah. Ya nanti seperti itu. Jadi supaya kepantau ya. Kamu coba sih, cepat. Si Ai. Gue aja. Ciai kan kayak Gue aja. Si Pe. mau cepat. Ini dia. Aja lama mah, jangan diharapkan. Lama gue. Nah kemudian nanti untuk mulai itu pergerakan, mohon maaf ini sukunya orang tua ini apa? Tebak. Betawi, empat-empatnya Betawi. Iya. Oh berarti nanti otomatis nanti nuansa Betawi untuk ini ada nuansa Betawinya untuk iringan-iringan jalan itu. Nanti Ya cuman musik kita nggak pakai tarian sih kan. nggak apa-apa. Musiknya. Oh, musiknya, iya, iya. Musiknya nuansa Betawi nanti. Musiknya ceria-ceria aja gitu. Jadi ada musik sedih gitu. Jadi nanti Bang Akbar dan rombongan masuk. Jadi pesan. Kalau di acara begini jangan tanya angle titik temunya di mana, nanti lihat dekor. Biasanya kita tanya titik dekor. Kita sesuaikan di mana angle untuk nyegat dan berhenti ya. Itu sesuai dekor. Kalau ditentukan sekarang belum bisa, dekornya belum ada. Sudah itu kadang-kadang juga jadi dekornya dan di gedung ini sering dipakai, kadang-kadang kita manuver jangan menggunakan titik itu lagi, boleh juga, bisa juga. Jadi nanti kondisional di situ nanti kita berunding dengan tim fotografer ya, karena foto dan video itu yang akan ambil di titik adegan-adegan tersebut, menyesuaikan supaya angle-angle-nya pas. Jadi nanti Bang Akbar bergerak pelan-pelan, posisi stop di titik berhenti. Nanti yang dari pihak Pak Taufik sudah nyegat, paling diberi jarak sekitar 4-5 meteran lah, jarak titik temu itu 4 atau 5 meteran. Terus nanti dialog, juru bicara dari pihak Bang Akbar menyampaikan, dijawab juru bicara dari pihak Mbak Hani, lalu juru bicara itu salaman, nanti semua diberi aba-aba diberi aba-aba per detailnya. Kemudian saya salaman, saya mundur, kemudian kalau ada hantaran nanti dari pihak Bang Akbar menyerahkan simbolik aja yang bukan mas kawin nanti ke Bu Siti Hajar gitu kan. Nanti kalau ada sebaliknya ada boleh, tidak ada nggak apa-apa. Kalau misalnya kadang ada di hantaran udah ada di acara seserahan atau lamaran, di sini nggak ada lagi, ya nggak apa-apa juga. Misalnya di seserahan sudah ada, sudah selesai semua, tapi di sini mau bawa lagi satu, boleh juga. Kadang-kadang mama butuh di momen itu bawa satu sekedar butuh momen menceng foto ya Bu. Iya, masa nggak ada adegan gitu. Jadi nanti itu ada ya, begitu sudah nanti teknisnya biasanya kedua ibu mendekat, kemudian dipegang sama-sama, bentuk kemasannya dihadapkan ke foto. Ibunya berhadapan begini, ini dihadapan ke foto, dipegang sama gini, tengok ke arah foto, senyum. Nanti kalau sudah akan dibantu oleh kru, ibu jangan mundur dulu, nanti pakai adegan ibu salaman. Ibu dengan ibu tuh salaman cipika-cipiki. Kemudian biasanya saya minta ibu sama ibu pelukan nengok bareng gitu. Jadi pelukan nengok muka ke sana semua. Nanti semua diaba-abain. Jadi biar semua fotonya ada. Bagus. Iya. Dan makanya memang harus disampaikan, disetir amat gitu ya. Ya orang sekali doang kan ya. Sekali doang dan harus jadi bagus ya, mending disetir ya daripada dibiarkan nanti malah salah. Iya nggak mau ngapain. Iya. Jadi full aba-aba nanti di situ. Kemudian ibu dengan ibu mundur, lalu nanti Bang Akbar akan dikalungi bunga melati. Jadi sebelum pengalungan bunga melati ada adegan tapi yang masih saya rahasiakan, nggak boleh dikasih tahu Bang Akbar sama orang tuanya. Nanti aja, yang jelas Bang Akbar akan maju, kemudian ada random dirahasiakan ya, nggak apa-apa, biarin aja kalau daripada
Tadi kepikiran. Iya, biarin aja penasaran. Kemudian Bang Akbar maju dikalungin melati. Nanti teknisnya, Jadi jadi kalung gimana tuh udah ada kalung dari melatinya perias. apa? Udah ada ya, dari perias ya, udah ada kan ini. Kirain suruh Iya. ada dari perias. kalung melati. Ya, jadi teknisnya Bang Akbar berdiri di titik tertentu, diam tunggu, nanti Ibu Siti Hajar akan mengambil melatinya, kemudian pas mau dikalungkan bungkuk dulu. Bungkuk, ngalunginnya sampai belakang kerah gini Bu, di pandai gitu, sampai belakang kerah, terus ditelusur bawah. Bang Akbar tegak. Nanti Ibu tetap pegang melatinya, tetap nengok ke arah foto video bareng sama Bang Mejeng Akbar. lagi tuh. Iya, mejeng lagi. Jangan seolah-olah bilang gini, nih udah gue kalungin. Seperti itu. Bang Akbar juga, gue udah dikalungin nih gitu. Kira-kira gitulah. Kalau misalnya foto berbicara kan seperti itu ya. Baru nanti salaman Bang Akbar dengan Ibu. Kalau udah salaman, Ibu di sebelah kiri Bang Akbar, terus Pak Taufik salaman juga di sebelah kanan Bang Akbar, terus digandeng dianterin masuk. Ya nanti dibantu diarahkan kru, Bang Akbar menuju ke tempat duduknya, terus nanti Bapak sama Ibu menjemput, menemui Mbak Hani di ruang ngumpet. Nanti kita cari ruang sembunyinya Mbak Hani di mana. Ya biasanya kita ambil di sekitar depan sini lah. Depan meja tamu itu kalau misalnya ada angle yang agak ke dalam sedikit, boleh nanti kita ambil ke dalam sedikit. Kan datangnya setelah sah, tapi itu hanya untuk adegan minta izin supaya fotonya bagus. Nah kemudian adegan minta izin itu Kan sah. Kalau udah sah baru datang. datang kan Iya. pengantinnya. Oh, iya. Makanya sebelum acara mulai itu Bapak sama Ibu ngedatengin dulu, pura-puranya nanya, nih Nyak Ame Babe udah siap mau nikahin lu nih, gimana kesiapan lo ya kan, gitu kira-kira. Lo siap jadi nggak siap nggak ya kan, takutnya nanti bapak ibunya main selonok anaknya. Jadi kan memastikan dulu ceritanya lah, dramanya begitu Bu, fragmennya. Nah kemudian nanti Mbak Adi menyampaikan ungkapannya, kemudian dijawab oleh bapak jawab, Ibu nambahi boleh. Kalau misalnya Bapak udah jawab pakai teks boleh, pakai kalimat sendiri boleh Pak. Nanti minta dipelajari teksnya dari Nanti kita dari Mbak Hani. sudah menyediakan. Gitu, terus kalimat sendiri boleh. Kemudian kalau misalnya setelah Bapak, Ibu minta mic-nya Bapak misalnya, Ibu mau ngomong juga gitu, boleh. Misalnya, Hani, emak pesen baik-baik sama laki lu ya, misalnya gitu kan. Bahasa-bahasa yang gimana sih kalau Ibu dialog harian boleh. Itu biasanya malah bagus. Kita suka seneng kalau dapat momen-momen yang tidak kontekstual gitu ya, yang agak spontan boleh. Nanti kita pancing, tapi biasanya ada sih ibu-ibu yang ya kayaknya gue pengen gini-gini. Pas di acara gak jadi deh. Gak ngomong. Nggak bisa ngomong. Jangan salahkan sutradara ya Bu, kalau begitu pesanannya tiba-tiba Bu jadi nggak jadi ya, udah keper duluan ya. Katanya daripada jebol kan, pas ngomong gitu kan repot. Nanti dilihat kondisi, biasanya paling ditawari. Kemudian kalau sudah dialog itu, nanti Mbak Hani nyalami Bapak, nyalami Ibu. Salamannya boleh tetap di kursi karena kan deket ya, tetap di kursi. Mau begini boleh, mau jongkok boleh, dikondisikan aja enak ininya. Nanti kalau sudah sama-sama berdiri, Bapak dan Ibu berdiri menghadap ke sana, Mbak Hani berdiri menghadap ke sana, itu peluk langsung gitu. Jadi Mbak Hani mukanya di tengah, muka Ibu di sana, muka Bapak di sana. Jadi biarkan semuanya dapat. jadi biarkan fotografer tuh muter. Iya, pengen ngelihat kayak apa sih mukanya Bapak sama Ibu gitu. Karena pada saat itu masing-masing punya pikiran, punya hati yang berkecamuk macam-macam kan, nanti kebaca di muka. Itu kalau sudah, kalau sudah nanti Bapak sama Ibu balik badan, jadi sejajar bertiga difoto lagi. Untuk syukur kalau saudara inti, kakak atau adiknya Mbak Hani standby langsung ikut ini bisa foto. Nah udah Mbak Hani duduk kembali, Bapak sama Ibu balik ke tempat akad nikah. Bapak jadi wali nikah, nanti Ibu bergabung sama keluarga, terus baru acara MC manggil saksi, manggil petugas KUA, manggil Kori. Ya nanti Kori kalau misalnya
ada 2 orang boleh, 1 orang bagus. Misalnya 1 orang saja ngaji doang, Satu langsung doang. sari tilawah boleh, ngaji doang tanpa sari tilawah nggak Nggak apa-apa. ada sari tilawah. Ya, Iya, nggak apa-apa. biar Saya dari juga sendiri sih. artinya. Siapa? Untuk Bisa. hemat Oh, dia waktu. maksudnya Bisa satu orang dia sekalian. sendiri. Ya, satu orang. Oh, iya. Ya, kemudian diharapkan jangan ada tambahan pemeran ya Bu. Karena akan nikah jam 9, jangan ada tambahan pemeran. Jadi dari khutbah nikah sudah biar petugas KUA saja. Begitu sah doa juga petugas KUA saja. Nasihat juga petugas KUA saja. Jangan ngajak ustadz lagi suruh nasihati 30 menit loh. Waktunya nggak cukup. Iya. Disuruh 15 menit belum tentu mau, pasti 30 menit. Setengah 1 kita kirapnya. Tapi kalau udah nyiapin ya nggak apa-apa. Kalau udah nyiapin, udah Ya. Siap. udah siapin Iya. Pak Ustad. Kalau dipindahkan ke ini, ke sambutan Majuin. resepsi. iya, Resepsinya sih. Mundur atau maju? Bisanya malah dia bisanya Dia mundur. dulu. Hah? Bisanya mundur. Maju. Kemana? Maju pagi sebelum Maju dia. akad. Hah? Dia pagi. Karena Sekarang dia acara jam lagi. 10 ada lagi. Oh, kalau sebelum akad berarti Iya. Tapi sih kayaknya pas ya itu kayak kalau dia jam 10 Ustad ada biasanya lagi. Nanti dikasih tahu aja. berarti harus tag dimulai jam 8. Berarti kalau ada Tergantung kita Iya. kapasitas. kalau mau ada pembekalan berarti dimulai harus jam 8. Tetap mulai jam 8 gitu. Iya. Jam 8 harus sudah Tapi makan. ustadznya bisa sih kalau dibilangin 10 menit, 15 menit gitu. Malah dia Eh, datang nanti jam ditaruh. Biasanya misalnya cuma Ditaruhnya di pembekalan Pak namanya. Jadi sebelum acara ijab kabul mulai, itu Pak Ustadz membekali pengantin dulu berdua. Oh, Berarti pengantin perempuannya dibawa. ke- Iya di dalam. ke Jadi siang. nanti ustadznya akan misalnya, berarti dengerin aja ya. Iya. Dengerin aja. nah, saya akan membekali untuk Bang Akbar gini-gini sekalian Mbak Hani bisa denger nggak? Misalnya gitu kan nanti ala-ala. Ya dia sebelum aja kali ya, biar lebih Iya cepat. bisanya Ya. begitu. Soalnya kalau Dia sesudah jam 10 ada lagi. petugas KUA juga belum tentu datang cepat. Iya, takutnya itu. Jadi sambil nunggu petugas KUA Isi di pembekalan judulnya Berarti tetap jam 8 ya kita mulainya ya. jam 8 berarti di not Bang ada Iya. pembekalan nanti diinfoin Bisa, Pak bisa, Ustadznya bisa. ya. Bisa kan ya? Ustadz kan nggak bisanya jam setengah 10 kan? Iya. Ustad bisa Maksimal. jam 8 sampai jam Iya. 9. Jam 8 Yes, sampai 9 jam kan? 8 di sini. Iya. Selesai jam 9. Ini pas akad langsung penghulu Iya. yang ambil. Iya, betul. Berarti jam 8 sudah Sudah siap. siap berarti Mulai setengah tadi kan jam 8.20 Bu, setengah kita ubah jadi jam Terus 8.00. selesai rias berarti sebelum jam 8. Sebelum Iya, jam 8. 7.30 Majuin lagi. 7.30 harus sudah selesai. Jadi Jadi semuanya itu datang Semua setengah 8 7.30 dari sudah sini. datang, semua keluarga dan Jalannya berarti jam 7. Rias berapa jam dia? Rias dari abis Berapa menit? apa namanya? Subuh. Dari abis subuh katanya. Jam 4. Judulnya itu ya Bang, nasihat pembekalan pranikah. 15 menit. Iya. Sekarang aja. Kalau pembekalan itu nanti bisa kita kondisikan, misalnya gini, mulainya jam berapa gitu Pak? Selesainya Bapak sedatangnya petugas KUA. Oh, jadi kalau tugasnya lama jadinya lama. Saya pernah ketemu yang begitu. Jadi saya bilang, udah belum Mas? Belum Pak, nambah lagi omongannya. Oh, berarti disesuaikan. Iya, itu biasa saya untuk kendali malah. tugasnya yang istimewa. Iya, jadi nanti sudah biasanya tadi sudah minta izin, kemudian saksi sudah kita panggil, tapi petugas KUA belum datang, kemudian biasanya sih belum ngaji bisa, atau sesudah ngaji tergantung kondisinya, nanti kita panggil beliau untuk membekali, beliau akan duduk di tempat petugas KUA. Seperti itu, atau beliau akan berdiri, boleh dia bebas, nanti seperti itu. Jadi kan ketahuan, jadi begitu kita berkode petugas KUA udah di parkiran gitu. Jadi beliau akan ya, jadi waktunya nanti seperti itu. Jadi di info nanti pembekalan itu waktunya kalau kita berikan misalnya batas terlamanya itu 15 menit apabila petugas KUA sudah datang, atau kalau petugas KUA belum datang boleh Lanjut. panjang lagi Iya. gitu. Fleksibel jadi. Ya, nanti kondisinya seperti itu. Sama kayak acara Agustusan renungan jam 12.00 Bu. Berarti ketika pembekalan Hani ini menuju meja nikah. Belum. Masih di Mendengarkan dari jauh. Oh, berarti pembekalan itu hanya Mas Akbar yang ada Ya. di sini. Iya.
Memang kalau di pernikahan itu pada umumnya yang dibekali lebih banyak Laki-laki, betul. Biasanya yang membekali Pak Taufik kan yang langsung saja yang kalau di dalam acara Jawa itu ada namanya 4 pesan gitu. Jadi saya serahkan anakku, tolong berikan begini gitu. Iya. Karena seperti itu ya biar yang itu ya. Nah kemudian yaudah berarti notnya tambahan itu nanti diinformasikan bagi petugas kawah, nggak usah memberikan nasihat karena kita kejar waktu. Biasanya petugas kawah begitu habis ngaji saya limpahkan, beliau langsung pendataan, terus khutbah nikah, lalu ijab kabul, habis ijab kabul tanda tangan, doa tanda tangan, terus langsung menyerahkan buku nikah. Nah teknik menyerahkan buku nikah itu ada, jadi misalnya Bang Akbar di sini, Mbak Hari di sini, fotografer dari sebelah sana, ini saksi foto dari sebelah sana. Nanti ketika Bang Akbar nerima dari petugas KUA begini, Mbak Hari lihat ke fotografer. Begini nanti akan saya panggil, Bang lihat ke fotografer. Gitu. Jadi dua-duanya ada, udah diterima. Gantian petugas KUA ngasih ke Mbak Hani juga ngeliat fotografer. Bang Akbar jangan sibuk ngeliatin bukunya dipamerkan, lihat fotografer, gue juga punya. Gitu. Nanti biasanya aku panggil, Bang tengok sini, kemarin sampai bukunya mau dibuka-buka nih ya. Takut salah nulis nama. Saking intinya kali ibarat kayak beliin buku baru, cek isinya apaan. Jadi nanti seperti itu. Kemudian kalau petugas KUA pamit, terus kita minta untuk foto bareng, mudah-mudahan beliau mau. Ini kalau nggak salah petugas KUA-nya ini ada titelnya MA ya, belakangnya Pak Lukman Hakim MA ya. Beliau dulu di Pinang Lebak Bulus itu Pak. Kebayoran Lama sih ikutnya, tapi Pondok Pinang. Di situ. Beda kecamatan dia, Pak Kebayoran ya, Pondok Pinang. Ya, oh benar MA ya belakangnya ya. Nggak tahu belakangnya apa, tapi benar Pak Lukman Hakim. Iya, nah paling nanti kita cek lagi. Nah biasa beliau foto dengan saksi, foto berenam. Nah kalau sudah foto berenam, nanti Pak Taufik dan petugas KUA dan saksi meninggalkan area tersebut, kembali ke tempat kumpul keluarga. Petugas KUA-nya lanjut ke acara berikutnya, tinggal pengantin berdua nanti dibantu WO untuk foto dengan buku nikah, foto dengan penyerahan mahar, pemasangan cincin dan lain-lainnya. Biasanya pesan dari fotografer pada saat foto itu tidak boleh jaim, justru harus narsis. Nanti kalian biasanya lihat, lihat kan ada tuh pengantin yang pas di foto tuh mulutnya rapat gitu karena narsis gitu. Ternyata dia itu pancaran auranya keluar kalau ngeblak gitu loh, senyum kelihatan gigi aja gitu kan, jadi kan gitu. Nanti disuruh begitu biasanya. Ya sampai foto selesai, kemudian selesai foto langsung naik ke pelaminan untuk foto dengan orang tua tadi. Kita ambil foto dulu sebelum sungkeman, takut nangis. Soalnya kalau dulu Bu, kalau zaman di atas kita mungkin kalau ini sungkeman dulu baru boleh foto-foto, tapi zaman dulu kan sungkeman itu cuman begini doang. Kalau sekarang kan orang butuh peluk-peluk, butuh diuel-uel gitu. Kalau kayak gitu ntar habis itu foto jelek. Jadi mendingan foto dulu. Setidak menangisnya orang habis sungkeman kan nggak bisa langsung untuk bisa ketawa. Apalagi konon katanya emak-emak itu pas melihat anaknya kawin itu, anaknya nikah itu, yang ada di bayang-bayangnya itu bukan anak yang segede itu, anak yang baru kecil banget gitu kan, masih telanjang, ada ususnya dari pusar belum dipotong, nangis begini-begini, kelihatan semua, muncul semua itu, yang tadi nyusuin disuapin muncul semua, itu seperti itu katanya. Jadi kan, jadi yang sering orang tua nangis itu sebetulnya bersyukur akhirnya bisa melewati ya Bu. Pada saat anak lahir dulu kan ya cuma bertanya-tanya kan seperti itu. Nah kemudian udah dari foto, nanti saudara inti jangan jauh-jauh, bisa sekalian foto, habis itu langsung untuk sungkeman. Nanti ditata sungkemannya selesai. Di sungkeman ada tekniknya ya di situ. Jadi sungkeman itu simpuh di hadapan orang tua, tangannya taruh di lutut.
Jadi orang tua itu kalau anak mau sungkem, orang tua begini, tunggu dulu. Nah, begitu anaknya simpuh, tangan dia ditaruh di lutut, kita pegang pundaknya. Pegang pundak. Kalau misalnya tangan satu terlanjur diambil oleh anak, disalami atau diciumi, satu tangan lagi ngusap. Terus kalau misalnya ibu punya kebiasaan ke anak, namanya orang tua kan macam-macam, mungkin ada yang dipegang pipinya, terus dibisiki kupingnya, terus dicium keningnya, lakukan aja. Yang seperti itu. Jadi supaya tidak kehilangan momen. Gimana sih biasanya ibu mengekspresikan cinta ke anak gitu. Si anak juga begitu. Si anak kalau misalnya biasanya mungkin Bang Akbar mau berangkat kuliah dulu, pamit ke mamanya gimana caranya, ya kan? Ada yang Itu kan MC yang ngomong ya. Iya. Kan agak gitu kan. Iya, MC yang Berarti kan- ngomong, berarti ibu kan ekspresi aja. enggak. Iya. Tinggal berekspresi aja. Nggak bisa ngomong. Gerakan doang itu aja udah ala-ala kemana-mana tahu. Makanya aku bingung. Iya. Ya, jadi nanti seperti itu kayak tadi Pak Ade gitu kan. Pak Ade sama dia itu memang seperti itu di sembarang tempat begitu. Memang mereka sama anaknya begitu. Ada bahasa tubuh untuk saling sayang. Tadi nggak tahu dicium kepalanya apa Pak Ade ya tadi. Nah begitu kan akan ada orang tua yang seperti itu. Nah kemudian sudah selesai sungkeman seperti itu ya. Kalau yang tadi yang diusap pundaknya tadi, nanti MC beri aba-aba, sekarang salaman gitu, baru salaman, cium tangan, baru nanti pakai pelukan, cipika-cipiki gitu. Itu juga dinikmati aja. Pokoknya ibu jangan takut nanti MC nyuruh geser gitu ya. Kalau emang ibu lagi pengen meluk ya dipeluk aja, lagi menikmati nangis ya nangis aja. Namanya anak. Kemudian sudah selesai nanti urutannya, terus sendalnya dipakai lagi. Nanti biasa saya aba-aba, bapak ibu boleh turun menuju ke tempat makan. Kemudian nanti diingetin pengantin akan dijemput oleh rekan-rekan bridesmaid untuk dibawa turun ya. Baru bridesmaidnya naik mau ngambil pengantin tapi nyolong foto dulu. Itu skenarionya. Tapi yang lupa habis nyolong foto itu ya langsung beneran dia bawa turun, biar ada juga videonya, bagus juga kan. Kalau pengantin terus digandeng sama mereka bagus juga. Nah pengantin turun, tamu semuanya keluarga makan sarapan. Ya, makan sarapan. Nah tentang sarapan tadi Bu, karena disiapkan lontong cap gome, terus Bundeng bilang tidak usah ada snack box yang isi 3 tadi. Boleh juga di dentan itu karena tadi Mbak Hani bilang mau siap cadangan kue, seperti itu juga tadi Bu. Jadi ada yang misalnya ibu bawa satu dus kue, kemudian minta tolong di catering. Biasanya kalau di catering ada tempat nanti disusunkan kok. Jadi Kayak satu cup aja. Iya. Taruh di situ deh di cap gome. Iya kan ada teh tuh samping teh aja. Jadi nggak usah dikasih jus. Jadi nyapa. Iya. Terus di situ kan tanggung jawab kita terlepas. Maksudnya kalau yang mau ngambil kue 100, stoknya cuma 25, yang 75 terserah, ya adanya di situ, salah sendiri udah telat ya. Itu ada loh ilmunya gitu. Berarti yang pakai tanta ya. Gitu setidaknya gue udah nyiapin kok, salahnya nggak ngambil ya kan gitu. Nanti paling seperti itu aja, lebih asik gitu. Kalau misalnya mau dikemas dari rumah boleh, langsung ada tempatnya tinggal taruh gitu, atau minta bantuan orang catering. Nanti paling koordinasi sama Bang Oci nanti seperti itu. Biasanya kan orang catering akan menempatkan di wadah puding ya Bang Oci, kue darurat akad nikah itu ya. Misalkan kita bawa disusun di wadah puding naruh gitu. ya. Disusun muter di wadah puding itu kan nanti. Berarti di sini ada wadahnya kalau kita bawa kreseknya doang ya. Iya bisa juga seperti itu nanti ya seperti itu. Nah biasanya turun dari pelaminan yang tadi selesai akad nikah, kita lihat waktu masih bisa beauty shoot apa enggak. Biasanya Bang Adit kan gitu. Nah kalau misalnya untuk antisipasi nggak bisa beauty shoot,
pengantin bener minta 7:30 selesai biar bisa kelilingan sama Bang Adit ya. 7:30. Iya. 7:30. Yang ini yang mau akad nikah itu 7:30 udah selesai. Iya, jadi bisa keliling dulu. Jadi pengantinnya bisa keliling kan? Iya, soalnya habis akad nikah nggak keburu kayaknya Mbak. Oh jadi sebelum akad berarti? Iya. Tapi sendiri-sendiri. Besoknya aja. Nanti yang terakad satu aja. Iya, sendiri-sendiri. Paling nanti di situ kayak Bang Akbar diajari pakai peci, terus beskapnya suruh ngelepas, nanti pura-pura pakai beskap, betulin kancing. Ya gitulah. Nah, gitu. Video ya. Di video. Make up sudah. Iya. Kalau misalnya Munifah sudah terlanjur mendengar jadwal jam 9, betul jadwal jam 9 tapi maju on karena Iya, belum karena tentu sih. urutan di depannya banyak gitu. Atau bilang aja tetap jam 8 biar lebih aman. Taunya jam 8 sih kalau dari info dari terakhir. Oh ya udah tetap biar aja begitu. Lebih ini kok lebih asik kalau sudah selesai dari awal kok malahan. Jadi bapak sama ibu, iya bapak sama ibu juga bisa nyambut tamu. Dari setengah 8 Kalau undangannya nggak akad selesai. jam 8. Iya, jadi foto-foto dulu. Foto di sekitar area. Sendiri-sendiri dulu. Langsung. Nanti begitu selesai akad baru foto berdua. Iya. Nah foto berdua ini jadi cuma sekali jepret pun aman gitu kan. Biasanya beberapa kali suka diajak muter sono. Ya nanti seperti itu. Kemudian setelah foto berdua tadi terus kembali ke ruang rias. Biar sudah. Itu biasanya efektif jam 10 selesai. Untuk jadwal jam 9 itu jam 10 sudah masuk ke ruang rias lagi. Berarti kalau touch up itu 1 jam atau kurang, karena kan busananya bukan busana adat ya. Ini enggak Betawinya yang Internasional. Akad atau resepsi? ke resepsinya. Pakai akad. Akadnya yang Betawi. Akadnya Betawi. Ah. Nah, resepsinya cuma mahkota doang. Tuh kan malah lebih simpel, setengah jam selesai. Cepet Aman lah ya. kok. Aman ya? Aman. Ya udah simpel berarti. Jadi cepat cuma copot-copotin habis itu udah selesai. Oh iya. Paling touch up aja. Lebih lama yang akad tuh riasnya. Oh iya, Mbak Hani mau ini enggak? Kan datangnya setelah sah, cadarnya ditutup kan? Betawi kan ada cadar yang itu kan. Enggak mau. Nanti yang buka dia. Rumbai. Iya. Rumbai Betawi. Ah, Ya, ah. sekarang kayaknya nggak pakai itu deh Pak. Oh, Kesini diangkat. Cuman di sini doang, di Iya. sini. Iya, kalau diangkat itu Oh, tengahnya. Tirai. Jadi ada tirainya juga. Iya, Bisa jadi ntar dibuka kalau mau begitu ditutup semua gitu. Ntar yang buka dia. Bagus ada kita fotonya. Terus nanti pas udah selesai dibuka bisa diangkat lagi. Di slip gitu. Oh. Ada teorinya jadi Nanti Bang Akbar kan lagi. kan semuanya banyak tuh tirainya. Itu Bang Akbar harus ngambil tengah, ke sini 3, ke sini 3. Itu harus dengan 2 tangan ya. Set kiri 3 diangkat sampai ke ujung. Itu harus bareng. Tuh, harus bareng nyangkutinnya biar imbang. Kalau yang satu asal-asal gini udah nyangkut imbang. Berarti diajari. Nanti lihat Latihan dulu, Bar. lihat di lokasi. Sebetulnya kan seharusnya seperti itu, tapi kan selama ini jarang diterapin karena orang malas repot. Iya. Kalau kita kan sebenarnya repot-repot, nah. Iya, buka cadar itu di Betawi ada adat khusus ya Pak. Kalau sering Yang bawa ini pakai makan bisa. sirindare. Kayak ini rambut tengah-tengah gitu. Ada khusus ya. Diambil terus nanti disisipin ke mahkota yang di sini. Dia akan saya ada Soalnya aku lihat sekarang tuh pada yang cuma 2 doang gitu loh Pak. Iya karena yang enam ini udah disangkutin dulu Oh, kan. kira dicopotin dari awal. Udah disangkutin duluan, Kan jadi ada tersisa yang ini, 3 lagi di ini, sini. ada di sini. Nah seperti itu ya. Nanti dilihat kondisi di lapangan. Kemudian pada saat Mbak Hani datang di akad nikah itu punya lagu andalan nggak? Pakaiannya putih ya? Putih. Putih. Waktu resepsi apa akad? Biru. Akad nikah. Akad putih. Punya lagu request nggak? Kalau nggak punya ya paling kita siapin paling Beautiful in White gitu pas pada Yang saat tadi itu. yang tadi udah Apa sama. punya? Udah sama Sochi. Oh enggak. Apa lagunya? Apa tadi Pak? 1000 years. Pas akad ya? Iya, pas akad. Thousand Years kayak buat Irab dah. Coba didengar.
pas akad. Buat apa? Yang dia datang, yang Pas Yang diapit kan, diapit Ah, sama baru Ya, dijemput udah. sama Mbak Nani. ya udah nanti gampang. Itu Ini lagunya. Sejarah rambut kan si kemana sih itu? I can have falling in love with you. Uniknya masuk padang. Sedih banget. Iya. I can't help falling in love with Ya. you. Lebih Ah, adem, iya. lebih adem. Ya itu nanti bisa akan jalan. Oke, begitu aja. Kemudian mudah-mudahan resepsinya aman. Syukur kalau touch up-nya cuma 30 menit bisa kebagian untuk Verve mini studio atau enggak ya nanti kita lihat kondisi fasilitas di fotografi. Mudah-mudahan jam 11 bisa on. Jam 11 bisa on. Kemudian belum ada gambaran karena nggak pakai penari untuk kirapnya mau gimana? Kirapnya pakai lagu aja. Oh, jalan biasa aja, tapi jangan cepet-cepet. Biasanya kalau jalan tanpa ada yang mengendalikan itu MC baru kamu ucapkan selamat datang udah sampai. Tapi latihan deh. Nanti kita ada gladi ini nggak sih di ya? Nggak Ya ada. langsung aja. Pas di sini nggak ada. Kan kita yang ngatur. Oh. Harus ada ngerem-remnya. Ini mau ke itu Mas, resepsinya nanti internasional, jadi orang tuanya dulu jalan. Mau pakai adegan ketemu enggak? Nggak ketemu Jadi tidak kan misalnya- nikah tadi udah adegan ketemu. Enggak pas resepsi. Resepsi kan ada yang adegan ketemu kayak cinta jemput. Enggak, dia jadi cuma Jalan ibunya bareng dulu, aja. ibunya Mbak Hani jalan sama bapaknya. Setelah itu bapak sama ibunya Mas Akbar terakhir pengantin. Bridesmaid terlibat lagi nggak di resepsi? Bridesmaid di awal ya? Di awal, Di buka awal. Oh, bikin jalan. pagar. Iya, udah itu. Ya udah berarti nanti kira seperti itu. Nanti sampai di atas ada yang sambutan dan doa satu orang juga kali ya Bu? Siapa? Yang sambutan dan doa Sambutan dan doa dari keluarga. Dari keluarga perempuan atau? bebas. Bebas, boleh. Jadi dia sambutan sekalian doa langsung Iya, buat untuk para proses. keluarga. Ustadz ya? Buset, tapi bener gilanya ya. Ada. Asal doang kan bentar ya. Iya. Ya cuman mewakili kedua keluarga untuk menyampaikan selamat datang, terima kasih, info sudah habis nikah, habis ini kita makan-makan gitu kan. Kan Terus jubir. doa baru. Kalau jubirnya itu di kapan? Boleh. Jubir dipakai lagi boleh. Jadi dipakai lagi bisa ya. Boleh, boleh. Boleh. Bisa dulu. Tapi harus dikonfirmasi. Biasanya kadang beliau waktunya pas dipanggil pulang, taunya pas akan nikah di bawah. Iya. Sering kejadian gitu. Ada ya tanya? Ya. Boleh. Yang jubir tadi juga. Apanya? Bukan. Oh iya. Beda. Yang biasa aja itu yang sadanya. Saksi, saksi. Yang kayak kemarin. Dia aja. Bisa Iya, lah nanti ya malam. doa-doa. Kan doa doa. Ustadz kita nggak bisa doa. Sambutannya ada teksnya juga Kalau nggak kondisinya. mau doa. Ya bisa juga sih dikit. Kalau sambutannya nanti ada teks. Kalau doa sendiri karena kadang suka ada pengantin yang nanya, ini teks doa nggak dikasih. Saya pikir orang yang berani memimpin doa mestinya lebih pintar dari kami dong. Kalau kami yang bikinin bisa ngamuk. Mama, ayahnya Akbar aja kan? Boleh? Oh boleh bisa, bisa juga begitu. Ada banget, boleh. Ya sudah ayahnya. Iya. Iya bisa. Iya Tampil ya. ya. Tampil. Belum dia tapi ya Bu. Oh iya. Ya dulu. Ya beda ya. Ya udah nanti, dulu ya, Bu. nanti tinggal di info aja ya. Pasti mau. Masih dulu belum tentu. Mas Akbarnya juga boleh. Kalau Boleh. Iya, Akbar aja. Iya, Akbar aja. Gak apa-apa, malah bagus bro, malah. Pengantinnya udah gigit dulu. Udah mau makan. Udah mau makan. Nah, nanti habis sambutan dan doa, terus kalau sudah ada VIP yang datang dikonfirmasi teknik VIP seperti itu ya. Jadi nah VIP di list tidak usah ditulisin VIP-nya Hani, VIP-nya Akbar, VIP-nya Bapak, nggak usah, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Umum. Tapi kalau misalnya tahu misalnya Bapak Dr. Andes Haji Harsono MPD Kepala Sekolah bla 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 boleh gitu. Kemudian kalau VIP sudah di list 1 sampai 10, kemudian hari besoknya ini sudah dikirim nih 1 sampai 10 sudah dikirim ke Bang Wajib. Hari besoknya ada penambahan VIP, wajib masuk 11, 12, 13, 14. Jangan yang nomor 11 mentang-mentang jabatannya tinggi mengganti nomor 2 jadi nomor 3.
Iya, nggak iya. mau. Nanti data yang di aku udah beda lagi. Pas disebut nomor 2, aku beda nomornya gitu. Jadi kalau sudah membuat list VIP dengan nomor itu adalah pemiliknya. Andaikan tiba-tiba mengundang Presiden Jokowi, biarkan ada di nomor 40 nggak masalah. Pak Presiden juga nggak tahu waktu disebut di nomor 40 kan. Memang biasanya iya nomor tertinggi gitu. Mengubah nomor VIP yang sering terjadi kekacauan, jadi pas info WO menyebutkan nomor 6 datang, ternyata di catatanku dia nomor 19. Diubah nomor 6 sama data berikutnya. Oh, jadi kalau misalnya VIP datang nanti Pak Jaring tuh ngomong selamat Iya. datang Bapak Iya. Iya. Oh, takutnya yang disebut siapa dan siapa. Oh, ya salah. Makanya nanti dari parkiran pegang juga list, kasih tahu ini nomor 6 udah datang. Ya, jadi kan tadi aku bilang, Mas, nanti kita pakai nomor 1 dan Iya, gitu. makanya Kita nomor itu ngomong jangan sama, diubah-ubah itu tadi. Mas Jayang tuh, Mas nomor 1 datang, baru beliau yang Iya. namanya dan jabatannya. Iya, jadi seperti itu. Kalau dari jauh misalnya, oh nomor 21 gitu. Gitu, jadi kodenya gampang. Kalau nomor sudah diubah, nanti yang dipegang Bang Oci nomor berapa, yang di aku nomor berapa salah sebut. Biasanya kalau yang tugas VIP kayak nanti misalkan Dio gitu, tugas VIP nanti dia standby di VIP atau dia Mantau dari depan di dulu. depan. Oh, di Di depan. depan, mantau tamu datang. Dia ada perubahan. Ah. Sedap gitu. Oh, mantau di depan bukan dari WO tuh ada. Kalau di Yang mengenali dulu. Kan nggak kelihatan. Yang mengenali kan? Yang mengenali dulu, nanti info ke WO kalau sudah. Oh, gitu. Apa Jadi dia seperti kenal itu ya. VIP? kenal sih tamunya kantor yang terkenal. Ini kayaknya haus nggak bisa dimasukin VIP deh, nggak ada yang kenal mukanya. Foto-fotoin Nah, kan dulu nggak ada dia teman sudah house. Apalin dulu ya. Nah, liatin dulu foto. Kemudian kalau ada VIP yang lolos, misalnya ada VIP lewat tapi Nggak ketahuan. kita nggak menyampaikan apapun, panggil aja aku atau Bang Oce atau kru panggil, itu tadi nomor 7 udah lewat. Jadi nanti bisa disounding. Iya. Kalau nggak pakai sounding, Apa? perlu disounding nggak sih? Nggak perlu. Kan biar Ya tergantung maunya. Maksudnya tamu yang dianggap VIP ini level selevel apa gitu kan. Mau biasanya disounding. Biasanya sih kita udah datang di sana kita Antar doang kan? Nggak disounding. sih VIP. Nanti kita temenin aja sampai di Jadi Jadi kayak menghargai. Iya, biasa sih kita gitu. temenin dia makan. Mama kayaknya tamu-tamu mama nggak perlu disounding. Di VIP ditemenin aja makan. Oh, iya. Salah tentu. Ya tergantung maunya sih, makanya apa? Tapi mama nggak tahu nama siapa. Mama tahu semua nama tokonya. Nama yang datang nggak tahu. Memang sih Mbak tentang Datang dia VIP itu datangnya itu sih kita nggak tahu dia datang atau enggaknya gitu. Tapi nama-namanya tahu mama. nama orangnya ya tahu kan. Terus biasanya disounding atau enggak? disounding aja. Kalau VIP itu Informasi. biasa Soalnya disounding. temenku tuh apa ya, teman VIP ku tuh kan nggak semuanya, tim leaderku tuh nggak masuk VIP, masuk standing juga. Soalnya tentang VIP itu kan yang pertama adalah menghargai orang tersebut sudah bersedia datang di sela kesibukannya. Misalkan ya, kami ucapkan selamat siang Bapak Camat Senen misalnya. Misalnya Pak Camat Senen gitu kan, kita hormat gitu karena udah Pak Camat, kita hajatan mau datang. Biasa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tamu mendengar yang hajatan hebat nih temennya Pak Camat. Itu dua hal itu sebetulnya tentang VIP di Lans Kayaknya itu. berarti teman-teman aku nggak usah masuk VIP. Jadi kalau memang tidak ingin mengakses dua hal itu ya nggak apa-apa, nggak usah disebut. Yang penting didampingi tadi Pak. Kalau udah nggak usah, maksudnya yang Biasa masuk sih kayak VIP gitu. kan Iya. Mbak Mei, Yang dampingin gitu Mas masuk Wis, ke tadi Iya. sounding VIP apa? itu doang. Yang lain nggak bisa di Nggak disebutin. Iya. itu kali ya. Makanya itu untuk disebutkan itu butuh akses dua hal tersebut. Kalau memang perlu dua hal tersebut ya disebut. Kalau memang nggak Nggak perlu, disebut kalau orang toko nggak. iya kan pertama orang toko mungkin nama tidak terlalu dikenal ya kan. Siapa lu, siapa dia kan nggak ngeh. Yang penting dari pihak Bapak ada upaya menghargai dia dengan pelayanan baik. Boleh, tidak harus di-announce oleh MC. Ya berarti yang atas aja. Yang kamu atasan aku. Ah.
Berarti nanti list di kode aja Mbak, kalau misalnya nanti di info misalnya tidak perlu di announce, tapi nomor tertentu di announce dibintangi gitu, yang bintang di announce gitu, kasih tahu nggak apa-apa ya, dibikin gitu. Oke, kemudian kalau pas di salaman pertama itu VIP-nya itu datang 4, itu bisa langsung 4 itu dipanggil satu-satu. Tapi kalau lebih dari 10 biasanya kita berunding boleh digabung apa enggak. Kalau misalnya tidak boleh digabung, paling kita panggil dulu 5, biar tamu salaman 50 orang, baru yang 5 kita panggil. Soalnya kalau 10 mau kita panggil terus, yang tamu akan marah, yang tamu reguler akan marah. Menang-menang gua nggak fit, jadi lama banget, 30 menit buat dia doang gitu. Jadi jangan sampai seperti itu, karena memang VIP atau bukan kan memang intinya juga semua dihormat, diundang gitu ya, supaya pelayanannya tidak keliru. Nah kemudian selesai tamu VIP tadi, kemudian terus tamu-tamu salaman. Dan semenjak COVID ini ada nuansa baru di kondangan. Kalau zaman dulu kondangan kalau belum salaman nggak makan, zaman dulu pokoknya diantri sampai parkiran tuh, antri panjang orang mau salaman dulu. Pokoknya datang tahunya salaman gitu. Semenjak COVID karena ada peraturan durasi, hanya 20 menit di area ini harus meninggalkan tempat, Pak. Dikasih tanda kuning merah hijau itu, akhirnya orang kan kebiasaan kalau belum sempat salaman makan duluan. Yang penting durasi 20 menit itu tercapai. Jadi orang sekarang kebiasaan Bu, begitu silakan untuk salaman, yang deket pelaminan salaman, yang deket hubungan udah nyamber makan duluan. Sekarang begitu, dan itu sudah nggak apa-apa, sudah umum dan kita udah enjoy. Jadi nanti akan ada kejadian salaman itu hanya sebentar, paling hanya 5 menit udah habis orang salaman. Tapi nanti pas di sesi foto benturan dengan orang salaman karena tadi makan duluan. Jadi di situ serunya, nanti bagian seru itu jangan dianggap sebagai hal yang semrawut. Memang nanti kita atur antara yang tamu salaman sama yang foto. Itu ribet banget, nggak apa-apa, nikmati aja. Ada jeda juga. Iya. Nah kemudian nanti akan dihibur lagu. Kalau misalnya ada request boleh disampaikan 20 judul lagu request. Kalau misalnya tidak sempat membuat lagu request, otomatis singer akan menyanyikan lagu wedding. Lagu wedding barat dan lokal. Misalnya lagu barat Endless Love atau yang begitu-begitu tadi. Terus lagu lokal Kasih Putih apa Nasi Putih itu ya judulnya ya kan. Kalau kadang-kadang lagu Kasih Putih gitu saya dengarnya Nasi Putih beri acara itu. Kayaknya. Nah nanti seperti itu. Kemudian karena ini suku Betawi juga dinyanyikan lagu Betawi. Betul. Nah jadi mungkin nanti di jam-jam 12 plus Lagu-lagu Betawi. itu lagu Betawi yang sudah mulai bisa gubrak ya Bu, bisa seru-seruan. Misalnya nanti ada panitia yang goyang-goyang gerak gitu, makanya di situ aku tulisnya ada gubrak di akhir apa enggak gitu. Soalnya ada yang pesan acara sampai selesai harus elegan, anteng, nggak boleh ada joget-joget, ya ada juga. Jadi yang nggak suka nggak mau ada joget. Boleh sih kalau di akhir. Iya di akhir, emang kalau di awal sih elegan harus. Tapi boleh nggak request? Boleh. Nggak ada lagu dangdut. Kenapa? Oh nggak ada lagu, jangan ada. Kalau di akhir Ya akhir kalau tamu udah pada pulang. Ya terus buat siapa itu biasanya tamu atau keluarga yang panitia itu dia minta tentang seleranya dia di 12:30 biasanya. sisa-sisa keluarga paling. Ya nggak apa-apa lah kalau di sini. Tapi dangdutnya sekarang kan bukan dangdut gitu yang buat selera deh ya. Iya iya. Sekarang ini MC dalam kolam. Kan itu dangdut Arab sekarang yang lagi Boleh musim. nggak kalau misalkan di akhir banget? Oh, gitu? jadi bukan dangdut kayak dangdut zaman dulu yang Kita boleh minta list lagu dangdutnya dulu deh ya. apanya? Lagu-lagu yang mau dinyanyiin, lagu dangdutnya yang biasa Dangdutnya. dinyanyiin. Kalau itu spontan dari keluarga? Kalau memang harinya nggak mau ya nggak apa-apa. Lagu Yang Betawi ini aja juga nggak apa-apa. Iya lagu Betawi aja boleh. Oh iya Kalau udah ada Betawi lagu aja. dangdut, mana yang mager nggak mau. Oh. Mamanya mau nyumbang lagu mungkin. Melayu nggak apa-apa dah, Melayu. Dia belajar sama aja dangdut. Tapi jangan. Ya kayak ini kan
Ikan dalam kolam itu lagu apa? Ngomong, Mbak. Lagu gambus. Ikan dalam kolam. Pikir aja deh. Pasti ada keluarga yang minta lagu begitu. Ini lagi tren. Iya, soalnya lagi tren banget. Lagu yang lagi sekarang Di wedding kan bisa 4 kali itu. Ikan dalam kolam. Iya. Orang udah dinyanyiin artisnya masih juga lagu ibu-ibu nyumbang. Berarti ini ya close mic ya, enggak terima nyumbang lagu ya. Nggak boleh nyanyi, cuma penyanyi aja yang Oh, nyanyi. emang ada yang mau nyanyi? Barangkali ada tamu-tamunya. Nggak apa-apa, biar tamu tuh lebih Tapi jangan menikmati. lanjut gitu. Tapi tetap Ya kalau mau nyumbang Biasanya tuh dia bebas. lagu ini. Kalau lagu- nyumbang mah nggak apa-apa. Ikan dalam Hani. kolam. Bukan. Ikan dalam kolam. Kalau misalnya gitu sih jam akhir Lagu biasa. lawas. Lagu-lagu lawas. Biasa lagu lawas. Iya, Nggak ada kemarin ini. juga Kak Bella juga gitu dikasih notes nggak boleh nyumbang lagu, nggak boleh dangdut. Itu Iya. teman mama oke. Maksudnya lagunya Bella lagu tuh lawas lawas. aja. Kalau lagi di gedung kayak gitu, kecuali di luar. Kan kita kan semuanya Betawi. Ya paling nanti nanti ya, 2 lagu terakhir aja dangdutnya kalau memang ada permintaan ya. Dan nanti ya di akhir ya Mas gitu. Iya biasanya mah gitu. Udah nggak ada tamu, udah keluarga Iya, keluarga kalau udah gitu mau nggak habis. apa-apa. Iya, kan biasanya gubrak itu buat panitia kayak among-among, Iya. kayak apa gitu. Biar pada Capek-capek seneng aja, biar gitu pada kan, seneng, habis biar- Mau ada yang nyanyi lagu apa tuh yang pecah 1000 gitu. Tapi kalau kayak udah kayak gitu, nanti biasanya pada turun semua ya. Iya, Tapi itu seperti seru. Tentu kalau masih banyak teman-teman tuh kayak. Enggak, kan di akhir. Ntar ya. Maksudnya kalau di akhir nggak apa-apa. Setengah jam terakhir Kadang-kadang kali. suasana itu juga ya kalaupun secara pribadi tidak suka tapi secara Akan rombongan terbawa. secara rombongan Banyakan akan yang ini akan kalah. mengubahkan. Mungkin 30 menit terakhir kali. Terakhir ya. Iya, biasanya kondisinya gitu. 30 menit dapat lah 5 lagu. Ya boleh. Jadi kemudian tentang sesi foto, biasanya saya kalau keluarga nggak sulit disuruh foto, saya akan bohong. Misalnya, saudara dari pihak Bu Siti Hajar sudah foto semua ya, alhamdulillah sudah, berarti aman padahal belum. Iya, gitu. Iya, tapi kan dia langsung enak aja, kita kan belum. Kok itu MC bilang begitu, berdiri Bu dia Oh gitu. akan mendekat. Oh, triknya gitu ya. Kalau nggak saya panasi gitu, silahkan sini foto sampai jebol nggak mau ngedekat. Jadi saya panasi, alhamdulillah sudah semua. Nah itu langsung pada bangun di geruduk Kok gitu. udah? Iya kok udah orang belum gitu. Ya jadi nanti kalau saya triknya begitu. Walaupun dia lagi makan, entar dulu. Iya, kalau saya triknya begitu jangan nanti Nggak kelar-kelar. ibu ngebatin MC kayak nggak ikhlas ya kerjain gitu kan. Padahal itu trik. Itu hanya strategi Biar aja cepet supaya- rapih ya. supaya soalnya nggak enak juga kalau jam udah habis bapak ibu udah turun nggak taunya ada saudara yang belum lagi Iya. balik lagi. Aku kan belum gitu ya. Iya udah masuk ke VIP udah makan. Ih belum foto dulu yuk. Ada kejadian gitu makanya kadang kita siasati. Karena kita main-main. Ya kemudian nanti biasanya kan closing jam 1 nanti kita akan lihat kalau jam 13.00 itu memang sudah tuntas ya kita closing. Kalau misalnya belum kan tadi sudah izin untuk jam 13.15 ya gitu ya. Nanti seperti itu. Udah lempar bunga buat jomblo-jomblowanti. Baik. Untuk acara seperti itu barangkali ada Lempar pertanyaan. bunga. Iya. Iya. Kan pada nunggu tuh yang acara itu. Jomblowanti. Ada Oh iya mau lempar bunga ada. Jomblowan. pasti berebut. Kasih gue deh. Iya. Ada bunga doang apa ada tambahan? Misalnya boneka, coklat apa? Bunga aja. Oh. Ada juga sih waktu itu lempar bunga katanya bosen. Aku suruh beli coklat dia beli top gitu kayak top beng-beng gitu. Sedus. Toples yang gede itu lemparnya sampai berulang-ulang bapaknya ibunya ikut lempar rame banget. Saya aja dapat 6. Orang banyak banget top sama beng-beng itu kayak sawer jadi Bu. Oh, kayak sawer. Dilempar-lempar. Iya.
jadi rauk gitu sono sini ya seru juga kalau memang kepikiran pengen iseng begitu ya nggak apa-apa. Itu kan semua kalangan berarti ya? Iya, semua kalangan. Misalnya tiba-tiba Bapak punya ide, yuk udah beli beng-beng buat kita seberi nggak apa-apa. Nanti di sela-sela bunga tadi udah dapat bunga, Bapak nyusul aja buat beng-beng, boleh aja. Buat seru-seru. Yang penting wow, iya, wow, boleh nanti. Tidak harus konfirmasi tiba-tiba mendadak. Saya punya ini, tolong tersebar nggak apa-apa Bu. Nanti tinggal diacarain nanti seperti itu. Foto videonya biasanya kelihatan seru ya. Jadi simple. Kalau bunga kan khusus orang aja. Iya, kalau bunga kan hanya jomblo. Jomblowati. Kalau Iya. bembeng kan anak kecil juga bisa ngambil kan. Kalau untuk keluarga mempelai laki-laki, Iya. besan lah ya. Kan itu banyak kan biasanya sekitar 40 orangan, tapi itu udah sama sepupunya akbar. Yang kecil-kecil udah kita hitung sekitar itu. Terus kita langsung masuk ke ruangan atau kumpul? Oh, pada saat baru datang. Iya. Kalau datang belum jam mulai bebas Bu, mau ke ruangan mau tidak harus berbaris. Kan kita buat on-nya tadi jam 8. Iya. Jadi sebelum jam 8 kalau misalnya ibu ditanya 5 menit lagi jam 8 udah jangan kemana-mana, kumpul dulu bentar lagi suruh baris dari sini. Tapi kalau baru setengah 8 udah mau foto-foto pesan lagi. Terus seserahan yang kita akan Sementara bawa, biar apa dikumpulkan ada kabari yang ke menyambut? WO nanti biar dibantu dikumpulkan di satu tempat sebelum dibawa. Oke. Jadi pada saat kedatangan itu dibawa seolah-olah baru datang dan bawa barang-barang itu. Berarti itu nanti Pak bikin video dulu baru ditaruh ya. Iya, kan dibuat video Divideoin. dulu. Ya, di videoin sebelum disimpan setelah. Terima pihak perempuan biasanya. Iya kan dari laki. Kan dari laki, jadi perempuan kan. Kalau tante-tante yang ya. siap. Jadi nanti di shoot kan bawa semua tuh kelihatan. Iya. Iya kan dibawa semua tuh ya, rame-rame. Iya. Disut dulu. Iya. Baru disimpan. Iya, baru Iya, disimpan. Iya kayak gitu. Pas udah dicerai juga Jadi ditumpuk disut dulu, dulu, disut pada dulu, megang baru dulu, baru simpen. Berarti ketika kami baru datang bebas. itu bebas tapi sambil bawa-bawa itu. Di mobil dulu aja kalau jamnya masih aman. Tapi kalau jamnya sudah mepet, ya tunggu Langsung sebentar dibawa saja. aja, langsung itu. Tunggu sebentar lagi sudah mau disiapkan. Langsung berbaris deh ya. Ya, kalau misalnya datang jam 8 kurang 5 berarti turun dari mobil langsung baris. Kalau jam 7.30 ya boleh mau beredar dulu di pelaminan, ngeliatin apa Tapi kalau foto-foto jam selfie. 8.30 udah pada pegang tuh. Ya. Baris. Atau kan kadang ada yang mempelajari situasi, entar gimana sih kita duduknya, entar gimana sih suasananya. Sampai sini langsung bawa. Bang Akbar itu dandan di rumah apa? Di Di sini. Oh iya, berarti kan Ibu dan Bang Akbar kan udah di sini dari pagi ya. Berarti nanti ada koordinator keluarga dari pihak pria siapa? Keluarga. Koordinator maksudnya. Oh ya udah nanti kan sudah hadir juga, berarti sudah paham ya, nanti tinggal ngecek jam. Kalau mau kesini tinggal jangan lupa dulu gua ke ruang rias dulu bentar, bisa gitu. Udah ngerti harus ngapain gitu kan. Nah, kalau jamnya masih aman, udah bebas mau ngapain aja bebas gitu kan. Kalau jamnya masih lama, mereka mau ngapain aja kan Iya. bawa seserah. Nggak usah. Iya, Itu masalah. ditaruh dulu nggak? Ah, Seserahnya ditaruh bisa dulu. ditaruh di sini Iya. dulu nggak? Iya. Bisa disimpan di ruangan make up dulu atau gimana? Biasanya di meja tamu ya Bang Oci, tapi nanti ada yang jagain. Oh gitu. Di meja tamu lah. Karena kan nggak mungkin Jalan-jalan bawa-bawa gitu. Oh, karena ceritanya dari rumah sudah diberi tanggung jawab, si Anu pegang ini gitu. Iya. Siap. Kan mereka Iya apa sih. mau foto-foto atau mau Iya, sambil menunggu betul. waktu kan nggak mungkin sambil Bawa-bawa. bawa gitu. Nanti ada yang jaga di tempat meja tamu ditaruh di situ dulu. Baik. Oke, ada pertanyaan lagi? terkait dengan jam 9 saat penghulu akad. Ya berarti ini kita bikin mulai jam 8 karena ada nasihat pembekalan. Nasihat pembekalan sebelum ijab kabul. Maksudnya. Ya soalnya kalau setelah ijab kabul kita udah nggak, kita berharap tidak terganggu lagi waktunya. Biasanya kayak gitu emang. Iya.
sesudah Iya, kabur. seharusnya sesudah biasanya. Tapi karena ini beliau butuh waktu lebih pagi, sudah itu habis ijab kabul kita sudah ngeri sama waktu kan, akhirnya diamankan, kita ubah istilahnya tadi. Biasanya kan nasihat pernikahan, ini nasihat pembekalan. Sama aja kok ya, intinya juga kalau nasihat pernikahan sebetulnya pembekalan untuk hidup. Karena cuma bedanya pembekalan untuk mental kuat menikah, kemudian menjalani kehidupannya gimana nanti seperti itu.